Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sari berita, arus balik libur panjang, truk besar ke Jakarta dilarang melintas tol. Polisi terus memburu kelompok teroris di Poso. Inilah warta berita selengkapnya hari Minggu tanggal 1 November 2020 bersama saya Sugandi Avandi. Dan saya Randy Koyanso. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Pemberian subsidi kuota internet dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai belum maksimal karena masih banyak siswa dan tenaga pendidik yang belum mendapatkan bantuan untuk tahap 1 atau kuota untuk bulan September. Informasi selengkapnya bersama Rini Hairani. Penyaluran bantuan subsidi kuota internet kepada siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tahap kedua telah disalurkan pada 22 hingga 24 Oktober 2020 dan 28 hingga 30 Oktober 2020. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pun mengklaim sebanyak 35,7 juta nomor ponsel telah mendapatkan subsidi kuota yang disalurkan pada periode Oktober tersebut. Namun fakta di lapangan masih banyak guru dan siswa yang belum mendapatkan bantuan kuota untuk tahap pertama atau kuota September. Seperti yang terjadi di salah satu sekolah dasar negeri di Pangkal Pinang, seluruh guru dan siswa di sekolah dasar ini masih menggunakan biaya pribadi agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Kepala SD Negeri 15 Pangkal Pinang Sukawati mengatakan, dari 691 siswa dan 27 guru yang didaftarkan untuk mendapatkan subsidi kuota internet, baru 487 siswa dan 1 guru yang sudah terverifikasi. Sisanya masih dalam proses perbaikan dan validasi data. Meski demikian, menurutnya, saat ini pihak sekolah masih melaksanakan aktivitas belajar mengajar secara daring dan luring. Belum, masih menunggu dananya cair dari pusat. Tetapi yang sudah tervalidasi ya dari pusat sebanyak 487 orang siswa dan 1 orang guru. Nah, sisanya itu sekarang dalam proses perbaikan data dan proses validasi nomor HP. Untuk 1 orang siswa itu sebanyak 35 giga per siswa. Hal ini pun diamini oleh Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G Satriwan Salim. Menurutnya masih banyak guru dan siswa yang belum mendapatkan bantuan kuota untuk tahap 1 atau kuota September. Oleh karena itulah ia meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melakukan akumulasi kuota September dan Oktober bagi guru dan siswa yang telah terdaftar sebagai penerima kuota tahap 1 tetapi belum menerima haknya. Kepada Pro 3 RRI, ia mengaku sebagai guru di SMA Lab School di Jakarta, ia juga belum mendapatkan bantuan subsidi kuota internet tersebut. Kang, berarti ada berapa banyak laporan, Kang, yang masuk ke P2G terkait subsidi kuota ini? 19 provinsi ya, mulai dari SDLB ya, dari satu SDLB, di Banda Aceh itu SMA, di Berau itu salah satu sekolah ya, memang sudah banyak beritanya, SMK negeri misalnya, anggota kami juga P2G, pengurus di sana, itu gurunya belum, siswanya belum. Padahal itu sekolah negeri ya, Kang? Ini kan nggak hitung negeri swasta kan? Oke. Negeri swasta kan gitu. Nah, kemudian saya di Jakarta juga demikian, sudah 2 bulan juga tidak mendapatkan gitu. Nah, saya hanya ingin jangan sampai sudah ditransfer gitu kan, tetapi tidak terpakai atau karena persoalan-persoalan teknis lainnya. Nah, ini kan uang negara kan sayang di situ gitu, mubazir gitu kan. Nah, ada cenderung sia-sia gitu. Nah, makanya tadi saya katakan ada akumulasi saja bagi harus disapu bersih tuh. Guru-guru siswa yang belum mendapatkan di bulan pertama, kemudian didata kembali oleh sekolah gitu kan. Misalnya ada kekeliruan administratif, PJPM-nya itu ada kekeliruan gitu ya, didaftarkan ulang, kemudian Kemdikbud memberikan dengan operator seluler, memberikan ya langsung 2 bulan berarti akumulasi kan gitu, September dengan Oktober. Ya, masa berlakunya adalah sampai bulan Desember gitu. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia FSGI Heru Purnomo memprediksi serapan anggaran subsidi kuota internet hingga akhir program tersebut, yakni Desember 2020, hanya sekitar 60% dari total anggaran sebesar 7,2 triliun rupiah. Oleh karena itulah Heru menyarankan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga dapat menggunakan sisa anggaran tersebut kepada pendidik serta peserta didik yang menggunakan konsep luring dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Kami memprediksi, kami menyampaikan bahwa kemungkinan distribusi subsidi kuota di bulan pertama, di bulan kedua, di bulan ketiga, di bulan keempat
itu nanti akhirnya di ujung mentok cuma hanya sekitar maksimal itu 60%, Mbak. Jadi 72 triliun, 7,2 triliun, itu kemungkinan itu nanti yang mentoknya di sekitar itu, gitu. Dengan kondisi seperti itu, maka perhitungan itu masih banyak sekali kelebihan dari yang dianggarkan, gitu, Mbak. Nggak optimal ya, Pak? Ya, kalau melihat seperti itu ya bisa dikatakan tidak optimal, Mbak. Makanya kami di awal ketika menyampaikan mengenai potensi tidak maksimalnya anggaran ini, itu kami memberikan alternatif. Bagaimana kalau seandainya alternatifnya itu dipergunakan untuk membuka akses internet, bahwa belanja kuota dengan 7,2 triliun itu kan hanya untuk siswa yang mempunyai Android atau berbasis daring. Sementara masih banyak sekali siswa yang tidak punya Android atau tidak bisa berbasis daring. Maka supaya adil, ya tentunya anggaran itu dipergunakan sebagian untuk yang berbasis touring. Sementara itu sebelumnya Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim mengklaim pada periode pertama bulan Oktober 2020 telah diberikan sebanyak 35,7 juta bantuan kuota data internet bagi pendidik serta peserta didik di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyalurkan bantuan kuota internet yang ini 27,3 juta, ini data yang saya kira kurang lebih 2-3 minggu yang lalu. Sekarang itu data yang siswa dan mahasiswa yang serta guru dan dosen yang terdaftar dan mendapatkan alokasi sudah mencapai sekitar 35 juta. Adapun alokasi kuota yang diberikan yakni untuk peserta didik pendidikan anak usia dini atau PAUD sebanyak 20 GB per bulannya. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah 35 GB per bulan, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar dan menengah 42 GB per bulan, serta untuk mahasiswa dan dosen 50 GB per bulan, dan seluruhnya mendapatkan kuota umum sebesar 5 GB per bulan. Sisanya adalah untuk kuota belajar. Adapun tahap pertama bantuan kuota diberikan pada 22 hingga 24 September 2020 dan tahap kedua pada 28 hingga 30 September 2020. Kuota berlaku 30 hari terhitung sejak diterima oleh nomor ponsel. Sementara di bulan kedua, bantuan kuota diberikan pada 22 hingga 24 Oktober 2020 untuk tahap pertama dan di tahap kedua, yakni di tanggal 28 hingga 30 Oktober 2020 dan berlaku selama 30 hari terhitung sejak diterima nomor ponsel. Sedangkan untuk bulan ketiga dan keempat, tahap pertama diberikan pada tanggal 22 hingga 24 November dan tahap kedua pada 28 hingga 30 November 2020 yang berlaku selama 75 hari sejak diterima nomor ponsel pendidik.